Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kawan-kawan, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Itu yang selalu saya doakan untuk kalian semua. Sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Sehat dan bugar mental tentunya. Kesempatan kali ini saya akan bahas pinjol. Mulai di 6 November 2024 ini bisa untuk meretas dan memblokir nomor rekening bank kalian. Bagaimana ini bisa mereka lakukan? Cara apa yang akan mereka lakukan? Simak videonya, semoga menguatkan. Yes! PMP! Jaya! 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 Ojo! Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini dengan segudang informasi terkini terupdate terkait masalah ancaman dan teror yang sering dilakukan oleh pinjaman online melalui para debt collector-nya. Kali ini saya akan bahas pinjol di 6 November ini sudah bisa memblokir, bisa meretas data-data, khususnya memblokir rekening di bank Anda atau perbankan. Bagaimana yang mereka bisa melakukannya? Dan cara apa yang sudah mereka lakukan? Simak videonya. Nanti saya akan bahas. Sebelumnya saya mohon bantu dan support dari kawan semua ya untuk YouTube ini makin berkembang. Dengan cara di-support, dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu di-like, di-share, di-komen, dan pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi nantinya atas video terbaru yang saya upload setiap harinya, kawan-kawan. Nah, Anda juga harus tergabung dalam suatu wadah komunitas saya sediakan. Yang punya Facebook silakan. Di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Nah, untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sempatkan di kolom komentar. Nah, ini yang paling eksklusif. Anda segera join dan gabung di grup WA PMP. Nah, Anda bisa komunikasi dengan saya di grup tersebut. Anda bisa ngobrol dengan saya di grup tersebut. Dengan para mentor juga yang luar biasa. Dan teman-teman lain yang sudah terlebih dahulu masuk. Kawan-kawan, untuk syarat atau join untuk gabung di grup WA PMP, mudah. Hanya memiliki seragam atau uniform sebagai syarat masuk berupa kaos PMP. Nah, ada yang bilang ini kaos anti DC. DC melihat nasabah pakai kaos ini buru-buru pulang, nggak mau nagih lagi. Alhamdulillah berarti ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kalian semua. Untuk memilikinya, hubungi nomor ini. Ini nomor untuk pemesanan kaos, bukan nomor untuk Anda sharing atau konsultasi ya. Nah, Anda yang sudah tergabung di grup WA PMP, nanti boleh memiliki ini. Stiker dilarang masuk. Nah, ini adalah untuk membuat DC pinjol tidak bisa masuk ke rumah Anda tanpa izin dari kalian. Mereka wajib izin dari kalian setelah terpampang atau ada stiker di rumah Anda semua ya. Nah, kalau mereka tetap menerobos masuk gimana Pak? Ya, laporkan ke kantor polisi. Namun ya, perlu memiliki bukti. Ya, Anda rekam, videokan. Karena mereka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Rekam videokan, tapi jangan diviralkan untuk bahan Anda melapor ke kantor polisi. Paham ya? Jadi DC pinjol tidak sembarangan masuk ke rumah Anda tanpa izin dari kalian setelah ditempel stiker ini. Mau memilikinya silahkan hubungi nomor ini ya. Nah, kawan-kawan, sekarang simak terkait blokir dan meretas perbankan kalian, rekening kalian oleh para debt collector pinjaman online. Simak, tonton sampai habis, jangan di skip. Nah, seperti biasa, saya akan tayangkan, tampilkan untuk kalian bisa melihatnya, membacanya. Nanti saya juga akan bacakan buat kalian ya. Sama-sama kita membacanya. Simak teman-teman. Ini dari kawan kita. Ini maksudnya apa yang nggak ngerti? Tolong bantu jawab yang udah pernah dapat email begini. Dapat email. Nah, email bunyinya begini. Ya. Proses pemblokiran semua akses M-Banking karena hutang. Semua data telah kami proses. Pikirkan kembali hutang Anda yang tidak seberapa sampai segini semua M-Banking. Bahkan data pribadi Anda yang kena dampaknya bahkan bisa kami gunakan di pinjol ilegal untuk melunasi semua hutang Anda. Kami tunggu sampai jam 20.00 malam ini kalau mau selamat.
Nah, tuh di sini ya, ya tuh. Ini seperti data-data apa ya, enkripsi atau apalah ya. Nih, saya kasih yang lingkar saya merahin nih, saya merahin nih. Proses pemblokiran semua akses M-banking. M-banking. Di bawah lagi tuh, ya. Yang tidak seberapa sampai segini semua M-banking. Nah, masih pada takut. Hah? Yakin masih takut? Nulis aja belepotan. M-banking itu M-banking. M-banking, bukan M-banking. Ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya bukan siapa-siapa, bukan tenaga penagih. Ini bocah kemarin sore baru lulus SD. Jadi nulis M-banking aja, M-banking. Anak SD aja sekarang udah pada pintar. Ini kayaknya nggak tamat SD. Direkrut untuk jadi penagih pinjaman online. Mereka langsung direkrut. Jadi tidak membutuhkan pendidikan, tidak membutuhkan ijazah. Ya, lulusan kelas 1 SD pun direkrut kayaknya ini. M-banking. Ya Allah, ya. Teman-teman semua, sampai dengan detik ini tidak ada satupun pihak yang bisa menggunakan rekening kalian, bisa memblokir rekening kalian, bisa meretas rekening kalian, apalagi sekelas debt collector pinjaman online. Kalau mereka sanggup dan mampu melakukan peretasan yang mengganggu rekening Anda, tentunya mereka nggak akan jadi debt collector, nggak akan jadi yang tadi nyebut M-banking. Nah, sekarang sudah terbuka kan, bahwa mereka itu sebenarnya tidak punya kemampuan mengarah seperti itu. Mereka tidak punya keahlian seperti itu. Mereka hanya keahliannya itu menakuti kalian. Keahlian mereka hanya sepanjang bisa membuat Anda takut, lalu Anda bayar. Itu saja, nggak lebih. Kalau mereka ahli dalam bidang IT, bisa meretas, bisa ngehack, ya, apalagi ini perbankan. Perbankan itu buset deh, security-nya berlapis, bos. Nggak mungkin ya bisa diretas. Apalagi oleh sekelas debt collector. Debt collector bisa apa? Debt collector sanggup melakukan seperti itu, hebatnya di mana? Keahliannya di mana? Pendidikannya apa? Itu aja. Mudah kok ditebak. Kalau Anda mendapati pesan seperti ini, nggak usah syok, nggak usah takut. Anda teliti dulu, lihat dulu, ini apa gitu. Kalian sudah lihat, nulis aja udah keliru, M-banking aja jadi M-banking. Harusnya Anda udah peka di situ, bahwa ini adalah komplotan para penagih, anak kemarin sore, bocah cilik, yang emang sengaja nakutin kita. Udah itu dong, harusnya seperti itu, peka terhadap kiriman-kiriman atau pesan-pesan yang mencurigakan seperti ini. Jadi kalian nggak usah syok, nggak usah takut ya, biasa. Mereka akan terus-menerus mengejar kalian. Mereka akan terus-menerus menagih dengan cara-cara seperti ini, melalui pesan singkat WA, pesan SMS, ataupun melalui pesan email seperti ini. Mereka akan menyasar semuanya. Yang penting mereka bekerja. Karena mereka diberikan target itu hanya 1 bulan. 1 bulan atau 30 hari, atau kalau tanggal 31 ya 31 hari. Mereka akan bekerja untuk membuat Anda bayar. Karena judulnya mereka itu mempunyai beban tagih. Beban untuk mereka tagih. Nah, kalau Anda gagal bayar, artinya beban tagih itu gagal, artinya gagal tagih. Nah, gagal bayar Anda itu sebenarnya tidak bermasalah, cukup berat. Anda itu hanya akan dibuat stres saja. Stres dengan pola-pola penagihan yang mereka sampaikan. Stres dengan pola-pola dan cara-cara penagihan yang sering mereka lakukan. Hanya itu saja. Yang lain enggak akan berdampak apapun. Anda hanya akan kena selik OJK saja, kalaupun itu dari pinjol legal. Kalau pinjol ilegal ya apa yang mau masuk selik OJK, terdaftar enggak, berizin OJK juga kagak ya. Jadi nggak usah terlalu takut yang berlebihan. Takut yang berlebihan itu akan membuat Anda malah tambah drop. Dalam situasi gagal bayar, Anda cukup tenang saja. Cukup tenang, banyak pantau apa ya lebih bagus dan lebih baik. Ketika gagal bayar itu Anda ada dalam suatu wadah atau komunitas. Saya sudah sediakan di grup WA PMP yang saya asuh, ada saya di sana. Anda bisa ngobrol dengan saya di grup WA tersebut. Silahkan. Nah, ini yang merah-merah ya. Yang tadi jalan-jalan terus. Nah, silahkan Anda gabung dan join segera. Jangan ditunda. Ingat,
gagal bayar jangan sendirian. Banyak hal yang bisa terjadi kalau Anda gagal bayar pinjaman online, tidak berkomunitas, tidak ngobrol, tidak punya teman curhat, tidak bisa Anda sharing. Hati-hati, banyak hal negatif yang pernah terjadi ya. Dan ini fakta. Banyak saudara-saudara kita yang tidak kuat mentalnya, akhirnya sampai mengakhiri hidup nauzubillah min dzalik ya. Kalau sampai seperti itu ya, berarti benar-benar tidak bisa menguasai emosi, menguasai keadaan, menguasai situasi, akhirnya yang terjadi akhiri aja hidup. Itu yang paling simpel, padahal itu dosa banget ya. Ajaran agama apapun tidak ada yang membenarkan mengakhiri hidup hanya karena urusan pinjol. Ya, mau mengakhiri hidup ya emang nggak boleh ya, bukan hanya alasan karena pinjol, bukan. Mengakhiri hidup aja udah dosa besar seperti itu ya. Kawan-kawan, situasi gagal bayar, Anda harus bijaksana menerima pesan apapun, termasuk Anda respon yang baik dan positif atas setiap pesan. Ada pesan masuk, biarin aja. Kalau Anda tidak kuat melihatnya, langsung blokir report. Itu cara terbaik. Jangan dibiarkan. Jangan Anda baca, direnungkan, dipikirkan, dihayati. Aku mau dibunuh. Aku mau didatangi 6 orang pakai mobil. Aku besok mau didatangi, ditagih langsung, sediakan uang dengan materai. Ya, jangan dipikirin. Gagal bayar itu semuanya sama. Pernah dialami dan saat ini juga dialami oleh teman-teman Anda ya, lainnya, saudara kita lainnya sama. Mereka mengalami hal yang lebih parah malah. Anda tidak perlu takut. Buang rasa takut kalian. Ini adalah resiko. Buang rasa cemas kalian yang berlebihan. Karena ini juga dihadapi dan dialami oleh teman-teman lainnya di sentero jagat Nusantara ini. Sama, mungkin kalian tidak tahu saja karena kalian tidak tergabung dalam suatu wadah. Makanya sudah ribuan orang tergabung di grup WA. Silahkan join dan gabung. Insya Allah banyak sekali pencerahan, banyak sekali masukan, banyak sekali literasi, banyak sekali wawasan Anda akan bertambah di sana ya. Kawan-kawan, pinjol selalu melekat dengan penagihan-penagihan seperti ini. Pinjol selalu menerjunkan penagih-penagih model seperti ini. Jadi kalau Anda mendapati apapun ya, kalimat yang mereka kirimkan, apapun pesan yang mereka sampaikan, cukup tenang. Kalau misalnya Anda sudah cukup tenang, silakan langsung blokir report atas apapun pesan WA yang masuk. Jangan biarkan pikiran Anda acak-acakan, jangan sok jagoan dengan cara membalas. Anda membalas pesan WA, artinya Anda memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan kegiatan penagihan yang lebih ekstrim lagi. Karena bagi mereka yang membalas atau merespon pesan penagihan yang mereka sampaikan, artinya nasabah tersebut berkesempatan bagi mereka untuk terus-menerus dikejar. Untuk terus-menerus dikirimi pesan-pesan spam penagihan yang lebih ekstrim, lebih barbar, lebih galak, lebih parah. Coba kalau Anda diamkan, cuekin, blokir. Ada pesan masuk lagi, blokir. Ada lagi pesan yang lebih parah, blokir. Lama-lama mereka juga akan bosan. Tidak ada satupun ketentuan aturan hukum yang akan menghukum kalian yang memblokir pesan WA yang masuk. Pesan WA yang dari penagih pinjol. Nggak ada satupun ketentuan hukumnya yang akan menjerat kalian yang memblokir pesan-pesan dari penagih tersebut. Nggak usah takut. Hadapi, blokir report, selesai. Hadapi ya cara-cara seperti itu dengan cara-cara kita. Gagal bayar Anda tidak berdampak cukup serius, hanya berdampak selik OJK kalau itu gagal bayar di pinjol legal, hanya berdampak Anda dikasari, dicaci maki, dihubungi kontak darurat, hanya sebatas itu. Tapi gagal bayar Anda cukup dampaknya keras bagi mereka. Mereka berubah statusnya menjadi gagal tagih atas gagal bayar Anda. Dan itu menjadi neraka yang cukup menyakitkan bagi mereka di dunia ya. Karena mereka bisa langsung auto dipecat dari pekerjaannya. Tidak ada satupun perusahaan pinjaman online, perusahaan pinjol yang menggaji mereka karena gagal tagih. Gagal tagih, auto di PHK. Gagal tagih, selesai sudah pekerjaan mereka. Gagal tagih, ya sudah, cukup mereka. Tidak usah kerja lagi di pinjol. Itu kawan. Jadi alasan apa Anda itu takut karena gagal bayar? Apa alasannya? Dan tidak cukup alasan bagi saya. Kalau Anda masih takut, masih rasa ngeri ketika situasi gagal bayar. Oke, paham?
Kalau sudah paham, seperti biasa, saya mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis, ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Kenapa harus seperti itu? Dan di setiap video saya, kenapa harus seperti itu? Saya minta Anda, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sebagai afirmasi positif. Nih, afirmasi positif di dada kalian, di pikiran kalian, di hati Anda semua. Bahwa saya paham, saya mengerti, saya tidak takut, saya tidak takut. Dengan apapun ancaman teror yang selama ini melanda, selama ini dikirimi pesan-pesan seperti itu. Karena saya sudah paham dan mengerti bahwa semua itu adalah resiko. Semua itu adalah resiko yang harus diterima oleh semua debitur yang sudah ngambil pinjol lalu gagal bayar karena situasional, bukan karena kesengajaan ya, intinya ya. Bukan karena Anda ngambil pinjol lalu Anda gagal bayar. Itu saya tidak paham kalau Anda seperti itu. Apakah Anda niat busuk atau bagaimana ya? Ini karena keadaan. Ada yang gali lubang tutup lubang, ada yang karena karena joki, ada yang kena tipu dan sebagainya, akunnya digunakan oleh teman lain, ada teman-teman atau temannya kabur ya, banyak hal akibat gagal bayar ini. Nah, kalian perlu pahami ya, gagal bayar yang dimaksud bukan gagal bayar kesengajaan. Kalau gagal bayar sengaja artinya Anda minjam pinjol, lalu Anda langsung gagal bayar. Anda pinjam pinjol langsung kepikir detik itu juga begitu cair, nggak akan bayar. Itu maling online. Hati-hati, itu maling online. Semua resiko Anda tanggung ya. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah ada di akhir video seperti biasa. Saya kasih kesimpulan buat kalian. Sebelum saya kasih kesimpulan, saya seperti biasa tak bosan-bosannya mengajak kawan-kawan semua untuk join di grup WA PMP. Banyak benefit yang Anda akan dapatkan di grup tersebut. Yang pasti ketenangan, yang pasti hati tenang, hati damai, dan yang pasti banyak teman, banyak silaturahmi dari berbagai daerah dan berbagai profesi, lintas profesi. Ya, keren. Jadi punya keluarga baru di sana ya. Oke? Nah, untuk masuk gabung join WSPP silakan ya, yang merah-merah ya. Nah, saya kasih kesimpulan. Anda menerima pesan, data Anda akan diretas, diblokir, M-banking Anda akan digunakan oleh pihak-pihak debt collector ini untuk menggunakan pinjol-pinjol ilegal ini, didaftarkan pinjol. Bohong, nggak mungkin terjadi dan nggak sehebat itu. Mereka para debt collector itu hanya mampu menagih dengan cara-cara seperti ini. Tidak bisa mereka melakukan kegiatan-kegiatan IT, nggak bisa. Kalau mereka mampu melakukan itu, nggak usah melamar jadi debt collector. Mereka tentu melamar dengan pekerjaan lain. Sebagai ahli IT, sebagai peretas, hacker, akan dibayar mahal. Jadi kalian mendapati pesan seperti ini, anggap saja angin lalu. Biarkan saja. Mereka memang biasa melakukan seperti ini. Karena melekat tugas penagihan mereka itu seperti ini. Selalu nakutin, mengancam, teror, bohongin, hoax. Itu pekerjaan mereka. Jadi kalian jangan masuk perangkap mereka, jangan masuk dusta yang mereka buat. Ya, dusta. Oke, itu saja yang mau saya bawakan, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Jangan lewatkan. Ada sesi doa yang selalu saya bawakan ketika akan menutup sesi video saya. Yuk, sama-sama saya pimpin doa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni dosa kami semua. Kami sudah terjerat pinjaman online, ya Allah, ampuni kami. Kami ingin keluar dari semuanya. Kami ingin mengakhiri semuanya. Ya Allah, ampuni kami. Hijrahkan kami totalitas untuk hijrah keluar dari pinjaman online dan riba-riba lainnya. Kami ampun, kami mohon ampun. Kami ingin tobat. Kami tidak akan lagi ngeriba. Apapun itu jenisnya. Riba pinjol dan riba-riba lainnya. Istiqomahkan hamba ya Allah. Ya Allah, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, agar mereka kembali aktif untuk bekerja menghidupi keluarganya. Untuk teman-teman kami yang saat ini stres, ya Allah, dilanda stres, depresi, akibat ditagih pinjaman online, akibat dikejar-kejar, bahkan sampai dipermalukan, ya Allah, tenangkan hati mereka, damaikan hati mereka, berikan mereka ketenangan hati, berikan mereka kelapangan hati, agar mereka menerima semua ini sebagai bentuk kekeliruan atas melanggar perintah-perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, ya Allah, untuk kawan-kawan kami yang sekarang rumah tangganya berantakan, hancur akibat mereka berselisih paham, mereka sering bertengkar. Ya Allah, satukan mereka, kembalikan mereka hati saling menyayangi, saling mengasihi, dan jadikan mereka keluarga sakinah mawadah warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya Allah.
Doa akan menembus apapun kesukaran yang saat ini kita alami. Doa akan menembus apapun yang saat ini menghambat perjalanan karir Anda, menghambat pekerjaan kalian, menghambat ikhtiar kalian. Insya Allah, semuanya akan bisa ditembus dengan doa. Jangan bosan dan jangan pernah lelah berdoa. Insya Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Terima kasih. Saya izin pamit ya. Mudah-mudahan kalian semua disehatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo. Ngeteh dulu kawan. Bismillah. Alhamdulillah. Sampai bertemu di episode selanjutnya.